Selamat pagi anak-anakku kelas 9B, kelas 9C, dan selamat siang anak-anakku kelas 9A. Selamat bertemu lagi bersama Bu Lisa. Kita sudah lama ya tidak ketemu, sudah hampir 1 tahun ya dalam belajar daring ini. Situasi dan kondisi ini memisahkan secara fisik kita, tetapi secara hati kalian semua ada di hati Bu Lisa. Anak-anakku sekalian kelas 9 yang terkasih, maaf Bu Lisa tidak menampilkan wajah ya, karena supaya bisa lebih rileks ya, lebih rileks dan bisa lebih leluasa menerangkan kepada kalian. Gak apa-apa kan? Ya, Bu Lisa juga udah kangen sekali kepada anak-anakku kelas 9, dan tidak terasa juga sebentar lagi kamu sudah menghadapi ujian dan berpisah. Tapi tidak apa-apa, nanti suatu saat kamu kalau kangen ke sekolah silahkan ke sekolah. Kalau sudah masa normal tentunya ya. Kalau sudah di SMA jangan lupakan guru-guru kamu di SMP Katolik Yesus tercinta. Baik anak-anak yang terkasih, Bu Lisa akan menginformasikan bahan ujian sekolah mata pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ya, tentunya bahan ujian sekolah ini prosentasenya adalah sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Ibu Wali kelas ya, atau kalau belum, jadi prosentasenya adalah kelas 7 itu 10%, kelas 8 10%, dan kelas 9 80%. Ya, baik, kita mulai saja. Untuk materi kelas 7, karena cuma 10%, Bu Lisa ambil dari materi semester ganjil saja. Jadi, kalau sudah apa yang disampaikan oleh Bu Lisa materi ini, kalian ya belajar yang disampaikan ini saja. Kisi-kisi umumnya seperti ini, tidak usah kemana-mana, supaya kamu belajarnya itu betul-betul bermakna dan bermanfaat. Baik, untuk materi kelas 7 itu kalian belajar dari bab 1 ya, tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Di sini babnya atau tema atau KD-nya tidak Bu Lisa tulis, langsung saja. Bab 1 tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu adalah pada subtema peran pendiri negara dalam perumusan dasar negara, dan pada rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh para tokoh pendiri negara. Baik, singkatnya, peran pendiri negara dalam perumusan dasar negara itu besar sekali ya, mulai dari terbentuknya BPUPKI ya, bagaimana situasi dan kondisi Indonesia pada saat itu yang akhirnya menjadikan dasar negara itu harus terbentuk ya. Ketua BPUPKI yaitu Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat yang terpilih sebagai orang yang pertama kali menekankan ya bahwa atau mengusulkan tentang rumusan dasar negara ini, di mana dia mengusulkan juga sidangnya, yaitu sidang BPUPKI yang pertama dan kedua. Sidang BPUPKI yang pertama yang menghasilkan dasar negara Pancasila, dan yang kedua menghasilkan usulan tentang rancangan undang-undang dasar. Namun yang rancangan undang-undang dasar dalam hal ini tidak kita bicarakan ya, dalam hal ini tidak kita bahas, tapi yang lebih utama kepada perumusan dasar negaranya. Ya, jadi usulan mengenai dasar negara Indonesia merdeka itu
dalam sidang pertama itu dikemukakan oleh 3 orang tokoh ini, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Nah, di mana 3 tokoh ini masing-masing mengusulkan rancangannya, ya, rancangannya atau mengusulkan idenya bagaimana bangsa Indonesia mendapatkan dasar negara yang paling tepat. Ya, usulan yang pertama itu berasal dari Muhammad Yamin. Ya, itu silakan kalian pelajari. Usulan Muhammad Yamin itu apa saja. Beliau mengusulkan 5 dasar negara Indonesia merdeka. Tolong nanti dicari ya. Kemudian usulan Supomo juga demikian. Ya, kamu cari. Supomo mengusulkan dasar Indonesia merdeka pada tanggal, kalau Muhammad Yamin tadi pada tanggal berapa? Pada tanggal 29 Mei 1945, kalau Supomo itu tanggal 31 Mei, ya, dan Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Ya, baik Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno, silakan kalian pelajari rumusan dasar negara apa yang diusulkan oleh beliau-beliau ini. Ya, itu saja singkatnya. Kemudian kalau peran pendiri negara secara umum, tentunya para pendiri negara adalah tokoh-tokoh yang peduli ya, tokoh-tokoh yang komit, tokoh-tokoh yang mempunyai semangat dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Mereka itu sangat komit, sangat semangat dalam perumusan dasar negara, dan para pendiri negara ini ketika merumuskan Pancasila, mereka memiliki komitmen yang pertama, mengutamakan semangat persatuan dan kesatuan. Ya, ini masuk ke sini ya. Semangat persatuan dan kesatuan, nasionalisme. Tentunya beliau-beliau ini adalah selalu menempatkan kepentingan persatuan kesatuan bangsa Indonesia di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Kemudian para pendiri negara ini juga memiliki rasa mempunyai bangsa Indonesia. Ya, sehingga para pendiri negara dalam merumuskan dasar negara juga mempunyai rasa memiliki yang kuat. Ya, oleh karena itu nilai-nilai yang lahir dalam Pancasila itu sebetulnya juga berasal dari para pendiri negara ini sendiri. Misalnya mereka memiliki nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah, dan nilai keadilan, yang nantinya 5 nilai ini dimasukkan dan digali dari bangsa Indonesia yang akhirnya kemudian dimasukkan dalam sila-sila dalam Pancasila. Mereka juga selalu bersemangat dalam berjuang, ya, seperti Soekarno, Muhammad Hatta keluar masuk penjara, berkali-kali keluar masuk penjara, namun semangat perjuangan para pendiri negara tetap memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian peran yang lainnya adalah para pendiri negara ini juga mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ya, mereka juga melakukan pengorbanan pribadi, ya, seperti yang Bu Lisa katakan tadi, dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Dan peran pendiri negara itu sebetulnya masih banyak sekali. Nah, ini kalian bisa batasi saja, paling tidak tahu ya 3 peran pendiri negara. Kemudian yang untuk rumusan dasar negara ini kamu pelajari yang rumusan Muhammad Yamin apa, Supomo apa, dan Soekarno apa. Ya, itu saja batasan materi kelas 7. Baik, kita lanjut ke batasan materi kelas 8. Untuk kelas 8 yang akan kisi-kisi umumnya adalah tentang perwujudan sikap cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Coba kira-kira ini materi apa perwujudan sikap cinta tanah air ini?
Ada yang masih ingat? Ya, ini materi kelas 8, yaitu pada materi kebangkitan nasional. Ya, kebangkitan nasional, dan juga nanti langsung nyambungnya kalau sudah kebangkitan nasional ke Sumpah Pemuda, karena urutannya adalah proklamasi, terus maaf salah Bu Lisa. Urutannya adalah kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, dan mencapai puncaknya adalah proklamasi. Sekali lagi, kebangkitan nasional tahun 1908 dengan berdirinya organisasi Budi Utomo. Kemudian Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, ya, yang diikrarkan oleh para pemuda-pemudi Indonesia, dan mencapai puncaknya adalah Proklamasi 17 Agustus 1945. Nah, perwujudan sikap cinta tanah air ini itu diawali dari ketika bangsa Indonesia itu menyadari bahwa bangsa Indonesia itu sedang dijajah. Ya, kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 itu apa? Ya, dulu di kelas 8 ketika kita masih bisa tatap muka, ya, itu bisa menjelaskan bagaimana rusaknya ekonomi bangsa Eropa akibat peperangan dan bagaimana awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia. Nah, itu ada di materi kelas 8 pada bab 4. Tolong kamu cari di bab 4 tentang semangat kebangkitan nasional, yang nantinya akhirnya dari cerita sejarah kondisi bangsa Indonesia, kemudian bagaimana awal dimulainya penjajahan Belanda sampai munculnya tokoh-tokoh perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Ya, ada tokoh Sutomo yang mendirikan organisasi Budi Utomo, ada tokoh Dr. Wahidin Sudirohusodo yang mempunyai ide atau gagasan mendirikan organisasi Budi Utomo. Kemudian ada tokoh Raden Tumenggung Tirtokusumo, ya, di mana tokoh-tokoh ini berperan sekali, begitu besar perannya di dalam menegakkan atau di dalam membangkitkan semangat perjuangan kemerdekaan RI pada awal abad ke-19. Sehingga pergerakan-pergerakan itu dimulai pada awal abad 19 karena mereka menyadari bahwa mereka sedang dijajah dan harus lepas dari belenggu penjajahan. Ya, supaya juga bangsa Indonesia bisa sejajar dengan bangsa lain, menjadi bangsa yang terhormat, bangsa yang memiliki derajat yang sama dengan bangsa lain. Ya, itu semua ada di bahasan materi kelas 8 tentang kebangkitan nasional, dan akhirnya sampai kepada bagaimana perwujudan sikap cinta tanah air ini dalam kehidupan sehari-hari. Soal-soal yang keluarnya tentang materi ini biasanya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ini memerlukan apa? Memerlukan kejelian kalian dalam berliterasi. Ya, dibaca betul, karena nanti soal-soal yang keluar adalah soal-soal AKM, asisten kompetensi minimum, ya, yang seperti kemarin PAS. Jadi ada soal pengantarnya yang panjang, kemudian juga hot itu artinya adalah di sini soal-soalnya adalah soal-soal yang mempunyai daya pikir yang tinggi, harus dibaca betul-betul, ya. Soal-soal AKM ini juga ada sumbernya dari mana, dari literasi mana, diambil dari kompas.com misalnya, atau diambil dari link artikel mana. Nah, itu nanti soal-soalnya seperti itu. Baik, yang ini perwujudan sikap cinta tanah air itu nanti bisa kehidupan sehari-hari, namun secara teoritisnya itu adalah materi tentang kebangkitan nasional. Kemudian langsung beralih ke arti dan makna Sumpah Pemuda. Nah, dalam materi ini adalah materi tentang Sumpah Pemuda. Untuk ikrarnya kalian sudah tahu, ya. Bu Lisa pernah menjelaskan dulu di kelas 8 bagaimana awal dari tercetusnya Sumpah Pemuda, ya, yaitu pertama kali pidato Soekarno yang mengatakan bahwa beri aku 1000 orang tua
niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Nah, apa makna dari moto Soekarno itu? Ya, motonya adalah sangat mendalam sekali. Maknanya adalah begitu besarnya peran pemuda Indonesia dalam mencapai kemerdekaan Indonesia yang sepatutnya dipahami oleh generasi penerus bangsa. Intinya adalah semua negara di dunia ini yang memiliki pemuda itu adalah sangat bangga sekali, karena kemajuan suatu bangsa itu terletak pada semangat pemudanya. Termasuk Indonesia ketika mencetuskan Sumpah Pemuda itu adalah diawali dari peran perjuangan pemuda. Awalnya mereka mendirikan organisasi kepemudaan. Ada Yong Yava, Yong Ambon, Yong Celebes, Yong Sumatra Nenpon, Yong Minahasa, kemudian Trikoro Darmo. Trikoro Darmo itu akhirnya namanya menjadi Yong Yava ya, Yong Celebes dan sebagainya. Di mana organisasi kepemudaan itu tidak semuanya berlatar belakang suku bangsa yang sama. Yang mereka berlatar belakang suku bangsa yang berbeda. Nah, dari organisasi-organisasi ini akhirnya mereka keinginan untuk mendirikan organisasi yang satu, bulat dan utuh, ya, itu akhirnya tercapai. Ya, namun sebelumnya organisasi-organisasi pemuda ini itu berawal dari adanya keinginan pemuda untuk bersatu, ya, sampai bisa mengadakan Kongres Pemuda yang pertama di Yogyakarta pada tahun 1926, ya, di mana kesepakatan itu intinya adalah ingin dalam Kongres Pemuda yang pertama di Jogja itu ya hasilnya adalah ingin menjadikan Indonesia itu merdeka dalam hal cita-cita semua pemuda Indonesia, menggalang persatuan semua pemuda di Indonesia dalam satu wadah. Nah, Kongres Pemuda yang pertama sukses, dilanjutkan dengan Kongres Pemuda kedua, yaitu tanggal 28 Oktober 1928. Ya, yang akhirnya kemudian menghasilkan apa? Menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda. Oh ya, jangan lupa, dalam Kongres Pemuda kedua itu ada beberapa kali rapat ya, masih ingat kamu? Yang rapat pertama di Gedung Katolike Jongenlingen Bonn, yang rapat kedua di Gedung Ostjava Bioskop, dan seterusnya. Nah, ini pokoknya tentang Sumpah Pemuda. Bu Lisa persingkat aja ya, langsung ya. Arti dan makna Sumpah Pemuda itu kalian bisa cari dan baca di buku paket PPKN kelas 8, atau kalau yang sudah dikembalikan cari di catatan, pasti masih ada. Ya, karena bahannya dari kelas 7, 8, jadi buku-buku catatan PPKN kelas 7 dan kelas 8 harus masih ada. Nah, arti dan makna pada makna yang pertama itu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Maknanya apa? Dicari. Kemudian yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Cari maknanya. Kemudian yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia, juga dicari. Nanti kalau Bu Lisa uraikan di sini, wah, ya lama sekali, nanti bisa-bisa sampai besok siang nggak selesai ya. Ya itu, pokoknya intinya kisi-kisi umumnya yang untuk materi kelas 8 ini, dua itu. Kemudian lanjut untuk materi kelas 9. Ya, karena materi kelas 9 bobotnya itu 80%, maka materi kelas 9 ini tentunya yang paling banyak. Untuk semester ganjil, ya, pelajari tentang makna alinea dan pokok pikiran pembukaan UUD 45. Makna alinea pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Pokok pikiran, ingat pokok pikiran maknanya juga beda-beda ya. Ingat dulu apa? Dalam pokok pikiran, pelajari video pembelajaran yang dari Bu Lisa tentang pokok pikiran pembukaan. Buka, masih ada toh ya? Masih disimpan toh ya? Ya, pokok pikiran 1 itu sila ketiga. Pokok pikiran kedua sila kelima. Pokok pikiran ketiga sila keempat, dan pokok pikiran yang keempat sila
1 dan 2. Ya, pokok pikiran ini maknanya disingkat menjadi Gama Patua. 3, 5, 4, 1 dan 2. Ya, saya kira kamu masih ingat ya. Kemudian prinsip-prinsip dan kedaulatan sesuai dengan UUD. Itu apa saja yang harus kamu pelajari. Ini tentunya materi kedaulatan ya. Nah, untuk materi kedaulatan saya tidak terlalu mengeluarkan detail tentang teorinya karena itu memang hafalan ya. Menurut pendapat Xiang Bodan, pendapatnya siapa lagi? Niccolo Machiavelli, pendapatnya Hegel, tidaklah. Itu karena itu memang harus belajar hafalan itu ya, dan memang harus hafal itu. Kalau kamu besok masuk fakultas hukum itu otomatis harus ngerti apa teorinya Hegel, apa teori Montesquieu, apa teorinya Rousseau, begitu ya. Tapi langsung saja kepada prinsip-prinsip kedaulatannya. Jadi teori-teorinya tidak. Prinsip kedaulatannya masih ingat ya? Ya. Bentuk dan prinsip kedaulatan. Prinsip-prinsip kedaulatan dengan bentuk dan prinsip langsung saya jadikan satu aja. Intinya adalah bahwa negara Indonesia itu adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Selain berdasarkan atas kedaulatan rakyat, negara Indonesia itu adalah negara hukum. Ya, kalau negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat itu adalah sumber hukumnya dari pasal 1 pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian kalau dari negara hukum, Indonesia adalah negara hukum, itu dasar hukumnya adalah dari pasal 1 ayat 3 dan pasal 27 ayat 1. Itu ada, buka lagi. Ya, buka lagi di materi yang kemarin di video pembelajaran dan file materi Word itu juga Bu Lisa sudah berikan. Baik, lanjut aja ke materi yang semester genap ini ya sudah. Kalau ini materi pokok pikiran pembukaan dan kedaulatan semester ganjil. Yang semester genap adalah langsung saja kepada tentang keberagaman. Ya, keberagaman ini mengacu kepada persatuan dalam kebangsaan. Kalau di buku paket kalian itu pada materi keberagaman dalam masyarakat Indonesia, judulnya itu kalau nggak salah ya, keberagaman dalam masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kamu pelajari makna persatuan dalam kebangsaan. Ya, persatuan itu apa artinya? Beda dengan kesatuan. Kalau persatuan apa? Perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Kalau kesatuan, hasil dari perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Nah, itu teorinya ya. Namun secara prakteknya yang harus kamu ketahui adalah bahwa kalian harus mengetahui bahwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu telah tumbuh dalam nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia sejak zaman dulu kala. Jauh sebelum Indonesia merdeka, persatuan bagi bangsa Indonesia itu memiliki makna yang sangat mendalam sepanjang sejarah perjuangan bangsa. Karena berkat persatuan dan kesatuan ini, bangsa Indonesia bisa mengusir penjajah. Itu intinya. Soekarno pernah bilang, bangsa Indonesia itu bagaikan sapu lidi yang tali pengikatnya lepas. Masih ingat enggak? Bu Lisa pernah ya mengatakan itu. Bu Lisa pernah memberikan penjelasan tentang itu. Ya, bahwa bangsa Indonesia itu bagaikan sapu lidi yang tali pengikatnya lepas. Nah, begitu sapu lidi itu ketemu tali pengikatnya, bangsa Indonesia bisa bersatu kembali. Nah, ketika tali pengikatnya lepas itu, bangsa Indonesia mudah diadu domba ya oleh Belanda, oleh penjajah Belanda dalam politiknya, yaitu ada politik divide et impera, kemudian politik-politik lain yang menghancurkan persatuan bangsa Indonesia. Ya, ada politik etika atau politik etis, ya. Kemudian ada politik divide et impera, ya.
semuanya itu menjadikan tali pengikatnya itu hilang. Nah, akhirnya kemudian tali pengikat itu ketemu ya, dan sapu lidi itu sudah tidak amburadul lagi, sudah bisa diikat dengan apa tali pengikatnya? Persatuan. Yang tentunya kemudian ketika zaman berubah, persatuan itu kemudian lebih dimaknai yaitu Pancasila. Nah, ini makna persatuan dalam kebangsaan itu kalian pelajari dalam bab 5. Ya, kemudian prinsip persatuan dalam keberagaman sara, suku, agama, ras, dan golongan. Nah, ini ayo prinsip-prinsipnya kemarin sudah keluar ya di PAS. Ada 5 prinsip, yaitu prinsip Bhinneka Tunggal Ika, prinsip nasionalisme Indonesia, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, prinsip wawasan Nusantara, dan prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Buka kembali file materi yang sudah Bu Lisa berikan, dan buka kembali video pembelajaran yang Bu Lisa download dari YouTube ya, itu ada tentang prinsip persatuan dalam keberagaman sara. Lanjut ke permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Ya, anak-anakku sekalian terkasih, ternyata keberagaman masyarakat Indonesia itu bukan hanya memiliki dampak positif, tapi juga memiliki dampak negatif, yaitu menimbulkan permasalahan. Ya, kenapa? Karena yang namanya berbeda itu pasti menimbulkan permasalahan. Ya, dan permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia itu selalu bisa diatasi ya, dan harus bisa diatasi yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia, yang akhirnya kemudian menimbulkan konflik ya. Menimbulkan konflik itu apa sih? Berasal dari bahasa Latin ya, configure, saling memukul artinya ya. Konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih ya, yang berusaha menyingkirkan pihak lain. Nah, konflik-konflik yang terjadi dalam keberagaman ini membuat bangsa Indonesia itu terpecah belah. Setidaknya dengan adanya konflik-konflik karena permasalahan keberagaman itu membuat tidak nyaman. Ya, apa saja bentuk konflik pada masyarakat Indonesia dan mengapa hal itu terjadi? Nah, itu ada, silahkan kalian pelajari dalam buku paket. Termasuk bentuk-bentuk konflik karena keberagaman itu apa saja. Ada konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras, konflik antar golongan. Ya, masing-masing ini dengan soal-soal yang tentunya diimplementasikan dengan kehidupan sekarang. Nanti Bu Lisa latihan soalnya itu mungkin minggu depan ya, tentang bagaimana permasalahan keberagaman itu bisa terjadi, penyebab konflik itu ya, gejala-gejala yang menunjukkan adanya konflik ya. Beberapa gejala itu bisa karena menguatnya etnosentrisme kelompok. Etnosentrisme itu adalah isme itu paham yang terlalu menonjolkan suku bangsanya sendiri, atau perasaan di mana suku bangsanya atau kelompoknya merasa yang paling baik, paling benar, paling hebat. Nah, itu namanya etnosentrisme. Kemudian merasa stereotip. Stereotip itu anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik. Ya. Kemudian merasa hubungan antar penganut agama yang tidak harmonis. Kemudian merasa hubungan antara penduduk asli dan penduduk datang yang kurang harmonis. Ingat kerusuhan Sampit ya, yaitu kerusuhan antar penduduk asli dengan penduduk pendatang. Nah, itu adalah permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Pelajari, ada juga di file materi Word dan video pembelajaran juga dari buku paket. Nah, yang terakhir adalah materi tentang bab terakhir yang kemarin kalian pelajari, yang sebetulnya itu materinya kalau offline banyak ya, tetapi karena kamu ini belajar daring, maka dipersingkat saja. Bela negara ini, materi bela negara itu adalah tentang terutama perjuangan
mempertahankan NKRI, ya, perjuangan mempertahankan NKRI. Bentar, maaf. Bentar ya. Perjuangan mempertahankan NKRI. Oh ya, sebelum ke perjuangan mempertahankan NKRI, peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara itu, kalau kamu belajar dari file materi dari Bu Lisa atau dari buku paket, itu kan banyak ya. Ada dari UUD 45, ada dari TAP MPR, ada dari UU nomor sekian tahun sekian. Nah, ini Bu Lisa beri batasan saja. Peraturan perundangan yang mengatur bela negara itu cukup pelajari yang dari UUD NRI 45 saja. Ya, sekali lagi cukup pelajari dari UUD NRI 45 saja, yaitu pasalnya adalah pasal-pasal yang terkenal saja, yaitu pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1, pasal 30 ayat 2, pasal 30 ayat 3, pasal 30 ayat 4, dan pasal 30 ayat 5. Intinya pasal 27 dan 30 saja. Itu tentang peraturan perundangan yang mengatur bela negara. Untuk yang dari TAP MPR dan UU enggak usah. Lalu lanjut ke perjuangan mempertahankan NKRI. Ya, bagaimana perjuangan fisik mempertahankan NKRI? Ada dua cara ya. Perjuangan mempertahankan NKRI yaitu perjuangan secara fisik dan perjuangan secara diplomasi. Ya, ketika perjuangan secara fisik, rakyat Indonesia sudah berjuang melawan penjajah, terutama penjajah Belanda secara fisik, yaitu terutama dalam peristiwa-peristiwa yang terkenal. Ada insiden bendera di Surabaya, pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Surabaya 10 November, pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, pertempuran Bandung Lautan Api, dan mencapai puncaknya adalah agresi militer Belanda yang kedua dan perang gerilya. Nah, kamu tidak perlu membaca, menghafalkan sejarahnya pertempuran ini, tetapi kamu harus tahu, paling tidak itu harus tahu garis besarnya. Oh, pertempuran Surabaya itu intinya adalah pertempuran Surabaya intinya adalah tentang pertempuran 10 November, munculnya Bung Tomo sebagai pemimpin pertempuran itu. Ya, apa? Kok bisa terjadi pertempuran 10 November itu? Ya, awal mulanya bagaimana? Nah, itu sejarahnya saja, intinya saja. Kalau pertempuran Surabaya ya, bagaimana itu pimpinan Belanda yaitu Brigadir Jenderal Malabi yang mengamuk. Ya, yang mengamuk kemudian sampai kemudian yang mengamuk bukan Brigadir Jenderal Malabi. Bagaimana divisi Belanda yang datang ke Surabaya itu mengamuk karena Brigadir Jenderal Malabi terbunuh. Nah, dengan terbunuhnya Brigjen Malabi, maka pasukan Belanda itu menuduh arek-arek Surabaya menyembunyikan atau yang membunuh. Akhirnya terjadi pro dan kontra, pecahlah perang di Surabaya tanggal 10 November itu. Ya, di mana pemuda Surabaya melakukan perlawanan dengan menyusun organisasi di bawah pimpinan Maijen Sungkono. Intinya saja, jadi nggak perlu dihafalkan intinya pertempuran itu. Ya, kemudian pertempuran Ambarawa bagaimana? Ya, intinya saja, di mana kamu nggak usah menghafalkan, tapi harus membaca. Kalau membaca itu kalimat apapun yang kamu tulis, kamu rancang tidak masalah. Pokoknya intinya benar, nggak harus textbook. Tuh. Baik, yang terakhir, semangat dan komitmen persatuan kesatuan dalam mengisi dan mempertahankan NKRI. Nah, kalau ini semangat komitmen kemarin sudah dikeluarkan di PAS ya. Bagaimana persatuan dan kesatuan dalam mengisi dan mempertahankan NKRI itu adalah dengan apa yang harus kamu lakukan di masa modern ini. Ya, upaya mengisi dan mempertahankan NKRI itu bagaimana? Ya, pengabdian sesuai profesi. Ya, apa saja yang harus dilakukan? Mengikuti pelajaran PPKN ini dengan baik, itu adalah salah satu mengisi dan mempertahankan NKRI ya. Karena pendidikan kewarganegaraan seperti sekarang ini Bu Lisa mengajarkan mapel PPKN ke kalian juga untuk semua jenjang ya.
SD, SMP, SMA, SMK ya, juga kuliah masih ada pelajaran PPKN ya. Itu tujuannya dimaksudkan untuk membentuk bangsa Indonesia menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang tinggi, nasionalisme yang tinggi. Makanya PPKN itu merupakan mata pelajaran wajib ya, mata pelajaran wajib yang merupakan syarat kelulusan juga. Ya, PPKN Bahasa Indonesia Agama ya, memiliki fokus pembelajaran untuk pembekalan pengetahuan, pembinaan sikap perilaku kalian sebagai warga negara Indonesia. Tuh, kemudian juga pengetahuan lain, pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, kemudian pengabdian sebagai profesi apapun. Kelak kalau kamu mengabdi menjadi seorang tentara, menjadi seorang dokter, TNI ya, TNI atau tentara, dokter, guru, pengusaha, apalagi, dan masih banyak profesi-profesi lain. Ada profesi pemadam kebakaran, sopir bis, baik pria maupun wanita, tanpa membedakan gender ya. Itu semua adalah dilandasi dengan cinta tanah air ya, dan tentunya semangat rela berkorban untuk kemajuan bangsa dalam menanggulangi masalah-masalah yang terjadi di Indonesia. Maka seluruh warga negara punya hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan semua soal-soal mulai kelas 7 sampai kelas 8 adalah soal-soal AKM, Assessment Kompetensi Minimum, yang intinya adalah soalnya itu tidak langsung to the point, langsung menuju kepada jawaban, atau soalnya itu langsung mengarah kepada jawaban, tidak, tetapi ada pengantarnya. Soal yang panjang bisa berupa gambar, artikel, bisa berupa cerita pendek, kemudian optionnya juga dibaca betul-betul ya, seperti yang kemarin sudah kamu alami pada PAS. Maka nanti ujian sekolah pun soalnya juga soal-soal AKM. Bu Lisa memberikan soal ujian sekolah PPKN ini tidak banyak ya, tidak banyak. Jumlah totalnya adalah 15 pilihan ganda, 15 soal pilihan ganda, dan 4 soal urean. Ya, 15 soal pilihan ganda dan 4 soal urean. Ya, itu saja anak-anakku sekalian yang terkasih, kisi-kisi umum tentang bahan atau materi ujian sekolah PPKN. Ya, dengan kisi-kisi ini kamu belajarnya sudah tidak kemana-mana harus belajar banyak. Ya sudah, pelajari kisi-kisi ini dan video-video pembelajaran dan file materi yang Bu Lisa berikan selama ini itu dibuka lagi. Ya, kemudian sambil dilihat kisi-kisinya apa. Oh, berarti saya harus buka ini. Kisi yang ini saya harus buka ini, gitu. Sudah tidak kemana-mana. Kalau di luar ini berarti tidak, gitu aja. Ya, karena memang materinya banyak. Jadi dengan kisi-kisi ini kamu bisa belajar lebih fokus. Semoga nilai PPKN kalian bisa mencapai nilai yang maksimal, nilai yang bagus ya, dan kalian bisa lulus dengan nilai semua mapel, nilainya bagus, nilainya nilainya itu membanggakan, nilai PPKN-nya juga bagus, dan kamu bisa lulus dengan nilai yang bagus juga. Itu saja yang bisa Bu Lisa sampaikan dalam video untuk bahan ujian sekolah PPKN pada hari ini. Sekian dan terima kasih.